warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Reka Celia Mardiana, Mona Lisa Indriani, kemudian ada Olpis Varianda dan Julio Andika. Di sini kami akan mempresentasikan business modeling tentang judul rancangan aplikasi bisnis kalian dengan menggunakan metode BMC. Baiklah teman-teman, BMC sendiri itu memiliki 9 buah elemen. Dan dalam perancangan aplikasi bisnis kalian kami yang menggunakan metode BMC sendiri, kami memakai untuk elemen pertamanya adalah customer segment. Baiklah, apa itu customer segment? Ada hal terpenting dalam customer segment ini, yaitu dia akan memberikan rasa sakit atau pain. Di sini kita harus mengetahui rasa sakit apa yang biasanya sering terjadi oleh para pelanggan atau para customer. Dan untuk objek customer segment sendiri, kami mengambil objek kantin, di mana biasanya kantin manual itu memberikan rasa sakit kepada pelanggannya. Yang pertama, kantin manual itu bisa membuat para pelanggan jenuh karena mengantri cukup lama. Karena antrian cukup lama, maka para pelanggan akan merasakan rasa sakit. Kemudian yang kedua, para pemilik kantin biasanya akan melupakan beberapa pesanan para pelanggan. Karena hal ini sering terjadi karena tidak ada catatan yang tertulis untuk para pelanggan yang memesan makanan. Maka dari itu, biasanya para pemilik kantin sering lupa siapa saja yang telah memesan makanan dan makanan apa saja yang biasanya sering dipesan. Maka hal ini sering terjadi dan sering memberikan rasa sakit kepada pelanggan. Kemudian untuk mendefinisikan customer segment ini, itu perlu memperhatikan beberapa hal seperti jenis kelamin, umur, hobi, terus kebiasaan apa saja yang biasanya dilakukan oleh para customer sendiri. Ketika hal ini bisa di-capture pada customer segment, maka hal ini dapat memudahkan kita dalam melakukan planting target dalam aplikasi yang akan kita buat nanti. Setelah membahas penggunaan BMC yang pertama, maka kita akan membahas penggunaan BMC yang kedua dalam aplikasi kalian ini. Dalam BMC yang kedua kami pakai adalah value proposition, di mana value proposition ini akan solve hasil problem-problem dari customer segment tadi, di mana pada value proposition ini akan memberikan penyembuhan atau akan memberi pengobatan pada luka yang ada di customer segment tadi. Nah, di mana value propositionnya atau pengobatannya sendiri adalah kami memberikan aplikasi kalian atau bisa disebut dengan aplikasi kantin online, di mana aplikasi kalian ini sangat mudah didapatkan hanya dengan mendownload di aplikasi Play Store atau App Store. Dan untuk value proposition berikutnya itu memberikan penyembuhan dengan dimana para pelanggan tidak perlu repot-repot harus mengantri di kantin, dan pelanggan tidak perlu takut lagi bahwa pesanannya tidak akan diantar atau tidak akan dibuat oleh para pemilik kantin. Dikarenakan aplikasi ini sudah mencatat pesanan mereka dengan cara elektronik, jadi para pemilik kantin tidak akan melupakan pesanan para pelanggan lagi. Jadi rasa sakit yang berada pada customer segment tadi akan disembuhkan oleh value proposition. Saya akan memberitahu bagaimana pengerjaan aplikasi kalian ya. Seperti ini. Di sini ada aplikasi bernama Kalen, kemudian kita klik. Lalu ada menu login, kita login dulu. Nah, di sini ada menu kantin, kita pencet ke menu kantin. Lalu kita dapat memilih kantin 1, kantin 2, kantin 3, kantin 4. Saya akan memilih kantin 1 di sini. Nah, di sini saya akan mengorder makanan, di mana di kantin 1 ini terdapat makanan bakso, mie ayam, sate, dan nasi uduk. Saya akan memilih
sate ayam. Nah, di sini sudah tertera pemesanan. Sate ayam 15.000 dan minumannya saya memesan torpedo dengan harga Rp1.000. Dan di sini saya akan memesan kembali. Nah, di sini ada menu pesan lagi jika kita ingin pesan lagi. Nah, dari aplikasi ini maka sudah ditemukan value proposition-nya. Jadi, customer segment tadi atau problem-problem yang ada tadi sudah disembuhkan oleh aplikasi kalian yang sudah kami buat. Saya Ulpis Fahrenda akan menjelaskan sedikit tentang channel distribution. Pada channel distribution ini dimana kita harus menyalurkan atau mempromosikan aplikasi yang sudah dimiliki. Di sini pada aplikasi kalian kami di sini mendistribusikan aplikasi ini ke channel Play Store dan App Store, di mana pelanggan dapat mendownload aplikasi ini dengan mudah dan tidak menyulitkan. Lalu kami juga mempromosikan lewat influencer karena hal tersebut dapat membantu pengenalan aplikasi yang sudah dibuat. Dan yang terakhir itu distribusi melalui orang per orang, di mana ada satu orang yang harus mempromosikan kepada keluarga atau teman untuk mendownload aplikasi ini, karena promosi secara langsung ini merupakan cara yang lumayan ampuh bekerja dalam hal promosi. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga sedikit tentang customer relationship, di mana para pelanggan yang memiliki rasa sakit yang ada pada customer segment tadi dapat mendapatkan obatnya yang ada pada value proposition tadi. Di mana pada tahap ini, pelanggan akan membeli lagi dan lagi, tidak hanya membeli dengan sekali saja. Maka, customer relationship ini akan menyediakan sebagai berikut. 1. Memberikan reviewers system. Jika user menginstal aplikasi kalian dan ia menyuruh kawannya untuk menginstal, maka ia akan mendapatkan koin yang telah disediakan pada sistem aplikasi kami. Kedua, reliable, yaitu tidak terbagi, menghemat memori, aplikasi tidak lelet. Ketiga, memiliki tampilan yang menarik. Maka, customer relationship harus menjalin hubungan yang baik agar dapat memberikan kesan-kesan yang baik pula pada aplikasi yang sudah terbuat ini. Baik, saya Julio Andika akan menjelaskan apa itu revenue system dan juga key resource. Yang pertama ada revenue system. Secara umum, revenue system merupakan pemasukan yang telah dikurangi besaran biaya yang dikeluarkan. Inilah mengapa elemen bisnis model Canvas atau BMC yang satu ini sangat krusial, sehingga harus dikelola dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis, mulai dari bahan baku, produk, hingga kinerja yang harus dimanfaatkan yang baik. Nah, maka dari aplikasi kalian ini kami mendapatkan keuntungan atau pendapatan pada aplikasi ini, yakni dengan memasang iklan pada aplikasi yang sudah kami buat. Jadi apabila pelanggan membuka aplikasinya, maka mereka akan menemukan iklan yang sudah kami pasang pada aplikasi kalian ini. Selanjutnya ada key resource. Key resource adalah sekat dalam BMC yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari penataan SDM, mengontrol stok barang, pengelolaan bahan baku, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat bisnis model Canvas ini. Nah, pada aplikasi kalian ini, key resource yang dibutuhkan adalah seseorang programmer untuk Android dan programmer untuk user Apple. Lalu kami juga membutuhkan seorang desainer untuk mendesain aplikasi yang sudah kami rancang ini untuk memberikan tampilan yang lebih menarik para minat pelanggan untuk mendownload aplikasi kami ini. Saya Mona Lisa Indriani akan menjelaskan mengenai key activity, key partners, dan cost structure. Selanjutnya ada key activity. Key activity adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Pada kalian ini kami melakukan beberapa promosi untuk menarik orang-orang agar bisa menggunakan kalian yang kami rancang. Kegiatan promosi yang kami lakukan yaitu berupa sosialisasi ke beberapa kantin yang ada dan menjelaskan penggunaan kalian dalam mempermudah pemilik kantin dan konsumennya.
Kami juga membuat tampilan yang ada pada aplikasi kalian ini semenarik mungkin dan menambahkan fitur-fitur yang menguntungkan bagi para konsumen maupun pemilik kantin. Selanjutnya ada Key Partners. Pada elemen ini, kita harus bisa mendeskripsikan siapa saja stakeholder dalam bisnis yang dilakukan. Kita harus bisa menentukan dengan siapa saja kita bisa menjalin hubungan baik guna menciptakan siklus bisnis yang sehat. Pada aplikasi Kanlin, yang menjadi Key Partners adalah beberapa pemilik kantin yang ada di beberapa tempat berbeda. Kami juga bekerja sama ke beberapa outlet atau kedai makanan atau minuman lainnya, agar menu yang ditawarkan pada Kanlin ini banyak dan bervariasi. Yang terakhir ada cost structure. Elemen yang terakhir ini sangat penting karena terkait dengan struktur pembiayaan bisnis yang akan dijalankan. Pengelolaan biaya harus dilakukan secara hemat dan efisien, serta meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi. Biaya yang dibutuhkan yaitu penggajian semua karyawan yang membantu dalam pembuatan aplikasi Kanlin ini, dan untuk sistem aplikasi Kanlin ini juga membutuhkan biaya perawatan yang tidak sedikit. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Apabila ada salah kata atau pengucapan Sekian penjelasan dari kelompok 6. Apabila ada salah kata atau pengucapan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.